Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Amalia Nugrahani, NIM H01219007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelas mamalia. Oke, mari kita lanjut. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mame, yang berarti kelenjar susu. Mamalia merupakan kelas vertebrata yang mempunyai kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Jadi intinya mamalia ini memiliki ciri khas mame, kelenjar susu. Mamalia memiliki kelenjar susu, itu ciri khusus mamalia. Kemudian ciri-ciri mamalia: memiliki kelenjar susu, bertulang belakang, memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, jadi tubuhnya berambut ya umumnya, tapi ada pula yang tidak. Kemudian alat pernafasannya paru-paru, pengaturan suhu tubuh termasuk homo hitam, mempunyai cuping telinga, jadi dia memiliki daun telinga. Giginya terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama seri, yang kedua taring, yang ketiga premolar. Premolar di sini itu gigi yang sebelah, yang di samping gigi taring itu gigi premolar. Kemudian gigi molar. Gigi molar ini gigi geraham ya. Kemudian berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, bertelur melahirkan ovovivipar. Tempat perkembangbiakan embrio di dalam rahim atau di dalam uterus. Kemudian terdapat 4 ruang jantung yang sempurna, jadi jantungnya ini sudah sempurna. Mempunyai anggota gerak untuk jalan, berenang, maupun memegang sesuatu. Kemudian informasi umum kelas mamalia. Mamalia memiliki ciri utama berupa otak yang mengatur sistem peredaran darah dan jantung yang memiliki 4 ruang. Kemudian selain itu, jika dilihat secara filogenetik, mamalia adalah keturunan dari nenek moyang monotremata. Kemudian di dalam sebuah jurnal, Journal of Mammalogy, yang terbit pada Februari 2018, memuat data bahwa terdapat 6.495 spesies mamalia yang tercatat di bumi. Angka tersebut termasuk 96 spesies baru punah dan 5.341 spesies yang masih hidup. Angka ini mengalami peningkatan 1.079 spesies dalam waktu sekitar 13 tahun, termasuk 11 spesies yang baru dijelaskan telah punah dalam 500 tahun terakhir. Kemudian taksonomi mamalia, kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas mamalia. Kemudian ada ordo dalam kelas mamalia. Banyak ya di sini ordonya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan dari masing-masing ordo ya. Ordo pertama monotremata atau mamal berparuh dan berkloaka. Kloaka sendiri ini organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan, terutama sebagai saluran urin. Untuk ciri-ciri dari ordo ini sendiri, satu-satunya mamal yang memiliki kloaka, bersifat ovipar, tidak memiliki gigi, karnivora insektivora, semi-akuatik, terdiri dari 2 famili. Contoh spesiesnya ya. Yang atas itu platypus, yang bawah landak semut. Kemudian cetacea. Hewan ini berbentuk menyerupai anggota Pisces, mamalia akuatik yang tidak berambut. Ya, ini salah satu dari mamalia yang tidak berambut ya. Seluruhnya akuatik, sebagian besar marin.
Mamal terbesar mencapai 6.000 kg. Dia bersifat herbivora, masa buntingnya 11-16 bulan. Sedangkan masa hidupnya 48-110 tahun. Terdiri dari 14 famili dan kurang lebih 83 spesies yang masih ada. Nah, ini dari ordo tadi. Nah, ini spesies, contoh spesiesnya yaitu paus biru. Kemudian di Diprotodontia, ordo ini memiliki ciri salah satu ordo dari kelompok marsupial. Jadi ini kayak ya ordo di bawahnya marsupial gitu loh. Nanti ada yang di akhir-akhir nanti akan ada ordo marsupial. Nah, ini salah satu ordo dari kelompok marsupial. Kemudian dia bersifat vivipar. Embrio lahir prematur, memiliki kloaka, tungkai caudalis, berfungsi untuk meloncat, terdiri dari 10 famili yang berisi 117 spesies. Ini contohnya kanguru ya, dia memiliki kantung. Kemudian proboscidae atau mamalia berproboscis. Proboscis ini itu belalai ya. Jadi dia memiliki belalai. Janin maksila termodifikasi memanjang dan keluar dari rongga mulut. Janin maksila ini gigi ketiga kiri dan kanan dari garis tengah. Jadi dia akan menjadi taring itu, gading di gajah. Mamal ini terestrial terbesar, mencapai 6.000 kg, bersifat herbivora, masa bunting 640-660 hari. Sedangkan masa hidupnya 48-70 tahun. Terdiri dari 10 famili, 9 diantaranya sudah punah. Nah, ini contohnya, contoh spesiesnya ya. Yang pertama itu gajah Sumatera. Terlihat perbedaannya di telinga, bentuk kepalanya, gadingnya juga yang nomor 2 itu lebih panjang dan belalainya juga berbeda. Oke, lanjut. Primata umumnya berkuku, mamal dengan kecerdasan paling tinggi, sebagian besar arboreal, maksudnya itu hewan yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas pepohonan atau belukar. Hewan ini umumnya bersifat omnivora, masa bunting 640-660 hari, masa hidupnya 48-70 tahun, terdiri dari 15 famili dan 350 spesies. Nah, ini contoh ya, contoh dari primata. Kemudian ordo Chiroptera, memiliki ciri mamal terbang, jadi dia terbang, contoh mamalia terbang ya. Kemudian memiliki selaput kulit sebagai sayap. Masa buntingnya 3-6 bulan. Sebagian herbivora, sebagian karnivora. Terdiri dari subordo. Makanannya nektar, serangga, darah, atau buah-buahan. Nah, ini contoh dari Chiroptera. Kelelawar ya, kelelawar masuk ke dalam kelas Familia. Lanjut, Dermoptera. Dermoptera berasal dari kata derma yang berarti kulit dan ptera yang berarti sayap. Memiliki carci atau capit yang berupa forcep atau catut. Serangga jantan memiliki forcep yang kokoh dan kasar atau bergerigi, sedangkan betina forcepnya lebih halus dan ramping.
Tubuh ordo ini pipih dan berukuran kecil hingga sedang. Ordo ini memiliki sayap depan yang pendek seperti kulit, sayap belakang berbentuk seperti selaput dan melipat di bawah sayap depan saat hinggap. Tipe mulut ordo ini adalah penggigit dan pengunyah. Serangga ini aktif pada malam hari, jadi ini mamalia yang hampir serupa dengan serangga ya. Nah, ini contohnya kubung pelanduk Sunda. Dia seperti kulit kayu ya, memiliki ciri khas. Kemudian edentata, berbulu panjang, memiliki gigi reduksi atau tidak sama sekali. Gigi berlapis emel memakan daun buah burung, terbagi menjadi 6 famili. Lanjut Rogomorpha. Hidup terestrial, maksudnya hewan-hewan yang biasa berkeliaran di atas tanah atau juga membuat lubang. Ekor berambut seperti jambul dan tidak terlihat dari luar, jadi ekornya kayak kecil dan kadang tidak terlihat seperti itu. Kemudian dia bersifat herbivora, terbagi menjadi 4 famili. Contoh spesies ini kelinci Sumatera. Kemudian Rodentia, hidupnya terestrial, herbivora, ada juga yang aquafanger, pemakan bangkai, terbagi menjadi 34 famili. Contohnya ratus-ratus atau tikus rumah. Nah, pasti nih di rumah teman-teman pasti sesekali ada ya tikus rumah ini, tidak bisa lepas. Dilanjutkan dengan karnivora atau mamal pemakan daging. Memiliki gigi tajam, taring berkembang dan rahang kuat, gunanya untuk menghaluskan daging ya, memudahkan. Kemudian berukuran kecil sampai besar, kakinya mempunyai 4 atau 5 jari yang bercakar, melengkung dan tajam. Contohnya Umaritimus atau beruang putih. Tubulidentata. Di sini telinga dan moncong panjang, mulut tubular, tidak mempunyai gigi seri dan taring, mempunyai 1 famili Ornithopodidae. Contoh spesiesnya Orypus sp. Kemudian Hiracoidae. Tubuh kecil, jari depan berjumlah 4, jari belakang 4 dan jari belakangnya 3, umumnya herbivora. Telinga dan ekor pendek, mempunyai 1 famili Procavidae. 1 famili saja. Kemudian Perissodactyla. Berjari ganjil, tidak bertanduk, tidak memiliki kantong empedu, dan mempunyai 3 famili saja. Kemudian Artiodactyla. Dia berciri-ciri berjari genap, sebagian memiliki tanduk, omnivora, jadi dia pemakan segalanya. Sirenia. Hewan ini bersifat herbivora, kelenjar susu terdapat pada ketiak dan memiliki diastema, hidup akuatik, moncong tumpul, mulut kecil, bibir lebar, terbagi menjadi 2 famili saja. Kemudian Ruminantia, umumnya tidak bertaring, kebanyakan bertanduk, perut besar dan 4 ruang dan kompleks. Jadi perutnya ada 4 ruang. Udah kompleks ya. Kemudian Marsupialia. Nah, ini tadi sama seperti yang sebelumnya, memiliki marsupium atau kantung, umumnya dijumpai pada hewan betina bagian ventral tubuh. Nah, umumnya tidak memiliki plasenta sehingga telurnya dibuahi secara internal dan kemudian berkembang di dalam uterus. Selanjutnya, anak-anaknya ini dilahirkan dalam keadaan prematur. Nah, anak-anaknya ini nanti akan merangkak atau bergerak perlahan ke marsupium induknya, ke kantung induknya, seperti itu. Contohnya itu seperti kanguru.
Kemudian Polydota memiliki ciri ukuran kaki kecil sampai medium, tidak mempunyai gigi, hanya mempunyai satu famili Manidae, tidak terdapat clavicula, tubuh dilindungi sisik, makanannya semut dan anai-anai. Polydota ini mamal bersisik tak bergigi. Nah, sekian dari saya teman-teman. Nah, ini ada sedikit soal, silahkan dijawab. Semoga teman-teman bisa memahami pemaparan mamalia tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dari video saya. Untuk soalnya silahkan dikerjakan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.